Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, tanpa lama lagi di episode kali ini kita mau bahas tentang sudahkah waktunya aku berpindah. Nah, sebenarnya Rosi kayak mikir kenapa sih timbul topik ini, karena dulu nih ada pernah nih satu kali ada di dalam sebuah ibadah gitu kan, sang pengkhotbah itu kayak men-challenge altar call ya, panggilan altar, siapa di sini yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan gitu. Oke. Karena dia altar call seperti itu dan ada beberapa orang yang merespon panggilan itu, dan salah satunya ada seorang yang memberikan hidupnya sama Tuhan, dan di keesokan harinya satu orang ini mendatangi pengkhotbah itu dan katakan, Pastor, aku sudah memutuskan pacarku untuk aku ikut Tuhan. Nah, si pastor ini tiba-tiba ada sebuah pertanyaan gitu kan yang ditanyakan sama satu orang ini yang meresponi panggilan altar, dan dia memutuskan pacarnya. Dia cuma tanya, kamu sebenarnya putus karena kamu bosan atau memang karena Tuhan? Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang jadi polemik ya, artinya menjadi sebuah pertanyaan. Sebenarnya orang ini ya, orang yang merespon altar call ini berpindah dari kehidupan lamanya ke kehidupan baru itu karena dia bosan dengan kehidupan lamanya, atau memang karena dia digerakkan Tuhan, dia disuruh Tuhan untuk memasuki satu musim yang baru di kehidupan yang baru. Nah, jadi untuk kayak membahas ini ya, untuk membahas ini saya mau undang lagi salah satu teman yang kemarin sensitif itu bahas ya, ini sama Wimpi. Halo Wim. Halo Rosi. Halo teman-teman. Nggak enak ya manggil Wimpi ya biasanya. Biasanya nama lain, nama karapan ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi Wimpi ini memberkati kita di topik yang sebelumnya di sensitif. Dan kali ini saya mau tanya juga sama dia, sebenarnya bagaimana orang itu mendeteksi dia itu memang sudah waktunya berpindah atau belum gitu. Nah, ini cara untuk mendeteksi atau bagaimana cara orang mengenali waktunya dia berpindah atau enggak itu seperti apa? Oke, terima kasih untuk waktunya Rosi ya. Si Tuhan. Perkenalkan teman-teman, saya Wimpi, saya dari Yayasan E-Hope Indonesia. Yayasan E-Hope Indonesia itu bergerak di rumah doa. Jadi kita hari-hari ini sedang fokus untuk membangun worship intercession. Apa itu worship intercession? Itu tentang doa, pujian, penyembahan. Ya, kira-kira begitu. Dan saya mau jawab pertanyaannya Rosi. Siap, Bos. Bagaimana cara mengenali? Lah ini menarik. Seringkali orang sering bertanya ya, kapan aku harus berpindah, kapan aku harus masih stay di sini atau sudah di tempat yang baru gitu. Seringkali banyak kasus ini terjadi di lapangan ini ya. Orang dengan sangat gampang, sudah bukan bagianku lagi, sudah bukan waktuku lagi gitu ya. Untuk di sana misalkan. Saya menemui banyak fakta di lapangan ya, kasus-kasus menarik. Jadi waktu saya dikasih tahu untuk diajak podcast, bukan ya, menang lah, diajak menang ini menuju terang, supaya kita dapat pencerahan. Amin. Oke. Saya langsung saya setuju. Kenapa? Karena saya melihat di lapangan, saya melihat ini beberapa kali kasus-kasus, dan saya berdoa dan saya merenung beberapa waktu terakhir, dan kebetulan ini saya sedang mengalami di satu fase ini di mana saya ada di masa transisi gitu. Dan ini loh, masa transisi ini adalah masa di mana kita sedang dibawa Tuhan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lah ini menurut saya ini ya tidak kebetulan ya. Tidak kebetulan, karena ini semua saya percaya Tuhan sudah atur. Jadi gini, kadang-kadang orang dengan gampang pindah, dengan gampang tidak mengerjakan bagian yang lama gitu. Ada banyak faktor. Yang pertama tadi betul, memang itu disuruh Tuhan gitu. Tuhan bicara sama dia, Tuhan ngasih mandat baru gitu. Oke, itu betul, itu 100% saya percaya. Tapi ada faktor yang lain. Faktor-faktor yang lain ini apa gitu? Faktor-faktor yang lain itu adalah gini, misalkan orang yang mengerjakan sesuatu itu bosan yang tadi, bosan, aku jenuh. Semua pasti mengalami satu titik, satu fase yang namanya titik kejenuhan.
Nggak ada orang yang nggak pernah punya titik jenuh, itu nggak ada. Semua orang pasti punya, bener ya? Oke, bener. Kadang-kadang kan kita merasa capek, merasa lelah, kok gini-gini terus. Nah, ya. Iya bener. Ya itu tiap tadi. hari ketemunya Ya, itu terus gitu. Tiap hari ketemunya itu terus ya toh. Iya. Tiap hari kalau syuting BMTV ya ketemunya Rosi lagi. Ya, ketemunya Fajar lagi. Ketemunya Fajar lagi gitu. Fajar siapa? Kameramen di balik ini. Iya. Kadang-kadang titik bosan itu, titik jenuh itu jadi alasan untuk kita tidak mengerjakan bagian kita gitu. Kita pindah, kita cari dalam tanda kutip ya mainan baru untuk kita, pelayanan baru, ladang baru gitu. Akhirnya apa ya? Sampai kapanpun kita akan jadi orang pengembara toh, pindah satu, pindah satu, pindah satu. Mungkin ini pernah dibahas kan roh pengembara waktu itu sama Pak Denny ya, kalau tidak salah saya dengarkan ya. Oke. Ya, nah ini jadi fokus saya sebenarnya ya, karena saya pernah mengalami di satu fase di mana saya itu selalu gagal gitu. Oke. Saya selalu gagal ngerjakan ini, gagal, akhirnya saya pengen berpindah gitu. Ternyata karena kegagalan, keseringan gagal, karena tidak ada terobosan, karena tidak ada sesuatu yang membuahkan hasil, terkadang itu membuat kita bosan dan kita merasa oh ini bukan tempatku lagi. Dan berapa banyak orang yang ngalami itu di lapangan gitu. Akhirnya mereka berpindah, merasa tidak mengerjakan lagi gitu. Tapi ada juga di satu sisi ya loh, ada orang yang secara umur sudah bukan waktunya di situ gitu. Oke. Tapi dia punya hati untuk mengerjakan. Lah ini beda case. Nah, ini dia mengambil beban. Oke. Nah, ini dia mengambil beban. Jadi berpindah atau tidak, sudah waktunya berpindah atau tidak itu kan tergantung apa ya? Bukan tergantung umur menurut saya. Umur tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah ya kita harus peka dengan waktunya Tuhan gitu. Betul. Untuk mengenali waktunya Tuhan itu seperti apa. Nah ini yang kan kita perlu ngerti toh. Benar-benar. Perlu tahu caranya gimana gitu ya. Berapa banyak kan enggak tahu untuk mengenali waktu-waktu ini. Oke. Satu kali saya belajar di Yosua 1 gitu teman-teman. Ini yang sudah sering dibaca ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar lah. Intinya gini. Waktu itu Tuhan ngomong sama Yosua kan, hambaku Musa telah mati gitu. Bersiaplah sekarang. Kamu harus memimpin bangsa. Coba teman-teman bayangkan lah. Siapa tuh Yosua itu? Kan dijelaskan di apa namanya? Di firman Tuhan itu kan dia abdinya Musa. Kalau bahasa kita sekarang mungkin pembantu. Oke. Asisten. Asisten lah ya, lebih halus. Iya, asisten sekarang makanya. Asistennya Musa, bayangin teman-teman. Asisten tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia. Ayo waktunya kamu mimpin. Lu bisa dibayangkan enggak namanya asisten? Namanya pembantu. Saya lebih suka pembantu sih ya, budak lah. Iya, oke. Namanya budak atau pembantu itu kan minim inisiatif. Oke. Ini bisa jadi part pembahasan lagi gini. Namanya budak itu kan minim inisiatif. Oh, wow. Orang yang memiliki spirit budak ya. Inisiatifnya minim gitu loh. Oke. Jadi dia kalau tidak disuruh ya dia tidak jalan gitu. Oke. Pada akhirnya coba lihat, nanti teman-teman baca ya, kita baca di Yosua 1 ayat 1 sampai ke 18. Menurut saya ada yang saya soroti yang cukup menarik. Itu ada kalimat yang diulang Tuhan sampai 4 kali bahkan. Itu tentang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke. Itu sampai 4 kali, betul-betul 4 kali. Ini kan menandakan Yosua itu sedang ada dalam masa transisi. Seringkali masa transisi untuk kita mengenali waktunya kita berpindah atau belum. Salah satu tandanya apa teman-teman? Ada kegelisahan rohani. Oke, wow, nice. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam spirit kita, di dalam roh kita, dalam hati kita, yang mengusik. Kok enggak enak ya? Kok ini gini ya?
kita lihat sesuatu yang apa ya istilahnya, tempat yang baru atau ladang yang baru gitu, kita tergerak, ini kok aku nggak bisa tahan ya lihat ini, pengen tak kerjakan gitu. Nah ini tanda Tuhan sedang memberi sinyal untuk kita melakukan itu. Tapi bukan berarti meninggalkan yang lama gitu. Bukan berarti terus kita lepas tangan ya, kalau naik motor yang lepas tangan. Enggak. Ini cuma salah satu tanda kegelisahan yang terjadi. Sama dengan hidup kita. Dalam perjalanan, saya itu waktu saya merenung, Tuhan kasih saya ilustrasi. Itu tentang sebuah perjalanan. Kalau kita mau ke satu tujuan, kita akan melewati titik-titik tertentu, bener ya. Misal stasiun lah, naik kereta, naik bis ya terminal lah, naik pesawat ya ada apa namanya bandara, airport ya bandara. Nah sama dengan hidup kita, titik-titik itu akan menjadi titik di mana Tuhan itu sedang memberi sinyal kita untuk berpindah gitu. Lewat apa? Salah satu yang saya soroti itu ada lewat kegelisahan, lewat zona nyaman yang diguncang. Jadi kan kadang-kadang kita merasakan, kok aku diusik ya zona nyamanku. Ya benar. Kok aku diusik zona nyamanku. Udah nyaman dengan sesuatu dan tiba-tiba ada sesuatu yang datang dan mengguncang kita. Loh, berapa banyak orang yang sangat sulit bahkan keluar dari zona nyaman. Itu pun juga salah gitu. Dia sudah waktunya berpindah tapi dia tidak mau pindah. Nah, kan dua sisi manusia yang unik ya. Di satu sisi ada orang yang merasa gagal dan pengen lari, pengen cari pelarian, tempat persembunyian lah, dengan lakukan ini itu dan sebagainya. Tapi di satu sisi ada orang yang disuruh berpindah sama Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar, tapi dia tidak mau. Sudah nyaman dengan ini, sudah dibangun ya. Misalkan kalau saya, misalkan sudah ada waktu itu ada Ehub cuma di Solo, rumah doanya cuma di Solo, tiba-tiba suruh mikirkan yang lain. Sekarang suruh mikirkan, suruh masuk di jaringan doa pemuda dan sebagainya. Itu kan challenge baru bagi saya gitu. Padahal kita lihat loh ini belum selesai gitu. Tapi kadang-kadang Tuhan bekerjanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini menurut saya jadi concern ya. Yosua pun ngalami yang sama. Yosua mungkin ya saya berpikir, saya merenung, saya membayangkan saya jadi Yosua sama sebenarnya. Dia lebih nyaman jadi abdinya Musa. Betul. Lu bayangkan kalau kita, misalkan teman-teman atau Rosi aja ini di depan saya. Rosi sudah terbiasa ngikut pemimpin. Tiba-tiba pemimpinnya enggak ada gitu. Terus disuruh mimpin, apalagi ini satu bangsa 2 juta orang. Bisa syok kan gitu. Gila sih. Ya gila. Bisa gila. Untuk waktu itu ya di padang gurun, jadi tidak ada tempat untuk gantung diri. Biasanya kalau mimpin 15 orang aja udah pusing. Nah pusing, ini 2 juta langsung. Ini 2 juta langsung lah. Bayangkan saudara, Yosua itu ngalami gitu. Makanya Tuhan sampai ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu gitu. Nah sebenarnya ini salah satu cara untuk kita mengenali. Salah satunya apa ya, masalah di hati lagi, balik lagi ya. Kenapa Tuhan ngomong itu? Supaya kita mengenali gitu. Kita bisa mengenali musim lewat kepekaan kita. Waktu kita peka, kita sedang ada di titik mana. Misalkan nih, waktu kita di masa transisi itu, salah satunya yang datang untuk bahasa saya gini, sinyal yang diberi Tuhan untuk kita mengenali masa transisi itu adalah proses. Waktu kita diproses, waktu kita ngalami musim yang baru itu, kita akan mengenali, oh ini kok tantangannya lebih berat ya, oh ini kok gini. Nah itu biasanya kita sedang dibawa untuk mulai memasuki musim yang baru. Nah nangkep ya? Tapi seringkali orang itu terus meninggalkan, apa ya istilahnya ya, kalau sudah dapat tempat baru atau posisi yang baru ya, berpindah gitu. Orang kan meninggalkan yang lama gitu. Apakah harus ditinggalkan semua? Ya menurut saya enggak gitu. Misal seperti kita pindah rumah lah. Kalau pindahan rumah kan, apakah kita pindah ke rumah baru terus barang-barang kita enggak dibawa kan? Juga enggak. Kita bawa apa yang masih
berharga, masih penting, tapi kita buang, kita tinggal yang kira-kira itu sudah tidak kepakai lagi gitu. Nangkep ya? Tahu. Baru nanti diisi yang baru gitu. Ya. Misalkan lemari, kan kadang-kadang oh ini sudah tidak layak ya, kita pakai lemari yang baru, kita beli. Atau baju misalkan, ya kita nanti beli, sisanya kita buang. Sama kan dengan kita, dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita dengan Tuhan itu kalau kita sudah ada di tempat yang baru, ya yang lama itu kita tinggal, tapi nilai-nilai pembelajaran yang Tuhan beri ya itu kita pegang gitu. Value yang kita sudah hidupi itu kita pegang. Nah, seringkali yang terjadi hari-hari ini adalah apa? Orang pindah di tempat baru, value-nya ikut baru gitu. Wah, Value-nya justru itu value firman Tuhan. Menarik ini. Itu value firman Tuhan, tapi yang terjadi apa? Orang-orang itu menghidupi apa? Value di sekeliling mereka. Nilai-nilai di sekeliling, akhirnya apa? Ya terjadi dia terkamiri dengan nilai-nilai mereka. Misal orang pindah di tempat kerja baru, kan mesti akan menyesuaikan dengan budaya baru nih, dengan teman-teman yang bekerja, budaya baru, cara bergaul yang beda dan sebagainya. Mau nggak mau itu akan menular toh, nggak akan terbawa kan. Nah ini hati-hati, value harus tetap sama, ya nilai-nilai harus sama, tapi cara bergerak, pola kita itu harus baru gitu. Cara pola yang lama itu cuma supaya apa? Supaya kita mengenali cara kerjanya Tuhan seperti apa. Didikan itu berguna supaya kita melihat, oh di masa lalu Tuhan itu mengajar kita di titik ini, di titik ini lah. Nanti di depan waktu kita ngalami proses, kita ngerti, oh ini titik Tuhan sedang ngajari saya. Oke, benar. Gitu. Supaya apa? Kita tidak salah respon. Ya, kadang-kadang itu yang orang tidak belajar, bukan tidak belajar ya, belum mengerti mungkin ya. Belum mengerti, karena kadang-kadang ya itu tadi, bosen bisa jadi faktor, gagal bisa jadi faktor. Akhirnya dia berpindah. Akhirnya pada akhirnya membuat orang-orang yang suka berpindah-pindah ini tidak mengalami yang namanya loyal dengan proses. Itu. Padahal yang dikejar Tuhan itu hatinya, proses hatinya itu. Kenapa bisa Yosua? Kan pertanyaannya kan gitu. Kenapa kok bukan yang lain? Karena semua bangsa Israel dikatakan apa? Bersungut-sungut toh. Cuma Yosua yang enggak gitu. Yosua cuma manut sama Musa gitu. Mau dimaki-maki, mau diapain ya manut itu. Ya kenapa kuncinya adalah di hati itu. Kalau hati kita benar, kita akan bisa mengenali. Oh musimku belum selesai. Oh musimku berpindah gitu. Kira-kira begitu Kak Rosi. Wow, luar biasa ya. Jadi menarik karena di masa transisi ini ya, maksudnya ada beberapa hal tadi yang disinggung sama Wimpi itu kan, tentang kegelisahan ini yang saya sendiri pribadi pernah ngalami gitu loh. Ketika dulu beberapa tahun yang lalu jadi waktu itu di challenge sama leader gitu kan, di challenge sama pemimpin saya. Kamu pindah gitu ya, kamu pindah, tapi diberi pilihan, kamu mau di tempat yang lama atau kamu buka di tempat yang baru gitu. Dan saya merasa di tempat yang lama aja deh, karena aku udah kenal orang-orangnya gitu kan. Jadi karena saya memilih tempat yang lama, tempat di mana saya kayak udah nyaman dengan orang-orangnya dan lain sebagainya, malah justru pemimpin saya bilang, kamu pergi ke tempat yang baru. Nah itu jadi kayak dilema gitu, jadi kayak hampir setiap ada perpindahan, pola itu selalu sama karena Tuhan akan selalu menggoncang supaya saya tidak nyaman gitu. Jadi saya confirm banget nih apa yang dibilang sama Wimpi, dan mungkin beberapa dari sobat-sobat BMTV juga mengalami hal yang sama. Udah nyaman dengan satu pola, sudah nyaman dengan satu tempat, dan ketika Tuhan kayak push, mungkin sudah bilang beberapa kali sama kalian untuk segera pindah tempat, dan kalian tidak segera pindah tempat, ya hati-hati aja karena mungkin ya Tuhan akan pakai orang lain gitu. Kalau saya sih udah kayak, kalau Tuhan pakai yang lain itu saya udah kayak, waduh ini bahaya banget ini gitu. Jangan sampailah Tuhan pakai yang lain kalau saya bisa dipakai gitu kan. Jadi thank you banget buat Wimpi nih yang memberkati kita ya di topik sudahkah waktunya aku berpindah. Saya berdoa supaya video ini bisa memberkati sobat-sobat BMTV semuanya ya. Amin.
kalau ada teman-teman kalian juga yang baru mengalami fase-fase ini, please forward video ini ke mereka gitu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat sobat-sobat BMTV, Wimpi, sebelum kita tutup. Ya, sekali lagi pesan untuk saya kepada teman-teman, jadi intinya semangat terus. Wow, luar biasa. Jadi waktu kita ngalami proses, waktu kita ngalami sesuatu yang buntu seolah-olah, jangan langsung ngambil keputusan, oh saya salah tempat. Gitu. Oke. Kita harus mengenali waktu kita diproses, waktu kita mengalami titik yang mungkin tidak enak gitu, dalam hidup kita, zona nyaman kita diguncang. Ingat baik-baik, kita sedang ada di satu tempat transisi, di mana Tuhan sedang ngajar kita lewat kehidupan kita. Di situ kita akan mengenali kapan kita berpindah dan kapan kita masih stay. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Kak Rosi. Waduh. Itu saja. Iya, thank you nih. Jadi ketika kita gelisah, kembali lagi ya diingatkan, ketika kita gelisah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena Tuhan yang akan memimpin kita. Oke, see you next week. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.